Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91P tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Saudara Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September. Kami ulangi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara
sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Iya, beragama Islam. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Unsur Tokoh Masyarakat masa tugas tahun 2022-2027 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat masa tugas tahun 2022-2027 masing-masing atas nama 1. Idewa KD Wiyarsa Raka Sandi, 2. Ratna Dewi Petalolo, 3. Muhammad Tio Aliansah, 4. Hedi Lugito, 5. J. Kristiadi, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Unsur Tokoh Masyarakat masa tugas tahun 2022-2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat masa tugas tahun 2022-2027. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk mengucap
sumpah menurut agama masing-masing. Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Attah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Attah Paramawisesa, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, unsur tokoh masyarakat, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Menteri yang telah dilantik serta pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Kita semua tahu Pak Aswar Anas ini kan track record-nya jelas waktu memegang
birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Aswar Anas. Ada pesan khusus dari Pak Aswar Anas, Pak, untuk jabatan yang baru? Ya ini sekali lagi PAN RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Ya, ya. Hah? Apa? Iya, itu masalah internal di P3. Saya nggak tahu, itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara masalah Banpres. Oh, di situ belum selesai, dan itu wilayahnya internal P3. Kalau di situ sudah ada kejelasan, baru berbicara masalah Banpres. Ya. Belum ada komunikasi berarti, Pak? Belum. Di Pak Menseknek aja belum, apalagi di saya. Pak Menteri. Izin. Oh iya. Udah. Iya, tentu kami harus menjabarkan dan mendukung visi misi Bapak Presiden, terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas beliau ya. Termasuk misalnya target prioritas, misalnya bagaimana birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani. Apakah dalam 2 tahun ini ada target khusus karena masa kerjanya tinggal 2 tahun? Iya, kemarin kami baru mendapatkan amanah di LKPP. Di LKPP itu setahun targetnya 90.000 produk. Kemudian kami masuk, beliau menarget 1 juta produk sampai akhir tahun. Dengan program digitalisasi produk, dan alhamdulillah sekarang sudah 1 juta produk. Nah, saya kira ke depan tidak bisa dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Digitalisasi apa saja? Digitalisasi struktur, culture, dan juga kompetensi. Nah, digitalisasi di 3 sektor ini tentu akan sangat mendasar, dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya Allah akan maksimal. Beliau sedang menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan misalnya, ada 520 triliun di 16 KL. Kalau ini diintegrasikan maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Saya kira itu ya. Di LKPP berarti masih merangkap ya, Pak? Tentu dalam waktu dekat mungkin kami sementara kan masih ini. Pak, izin Pak, mau tanya, ini kan kita tahu sebagai tahun politik ya Pak, apa ada langkah-langkah dari Bapak selaku Menpan RB untuk menjaga agar ASN tetap netral Pak? Ya, sekarang produktivitas ASN menjadi penting karena banyak ASN yang pensiun, dan ini tentu ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian, lembaga, dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci, termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan. Saya kira itu ya. ASN pindah ke IKN seperti apa Pak nanti? Nanti kami akan bahas, kami akan ke kantor dulu, ya kira-kira gitu ya. Proses hingga kemarin terpilih gimana Pak? Kapan mau dihubungi? Proses pemilihannya Bapak? Iya. Konon ada beberapa nama yang diajukan gitu oleh Bu Mega. Saya tadi malam dihubungi oleh Sekretariat Negara, dan kemudian kami ditanya posisinya di mana, kira-kira gitu. Itu aja saya kira. Bagaimana? Oh, kami belum tahu, nunggu arahan Bapak Presiden. Kira-kira. Cukup ya. Doa restunya ya. Mohon doanya, ini pekerjaan berat di tempat ini, mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah. Gitu ya, makasih ya. Iya, makasih. Ya.